Dia tidak menjauhkan diri karena kamu melakukan kesalahan. Dia menjauhkan diri karena, untuk pertama kalinya, kamu menyentuh tepat bagian dirinya yang tidak bisa dia kendalikan. Dan sebelum kamu mencoba membela diri dalam pikiranmu, izinkan aku mengatakan sesuatu. Kebanyakan pria menafsirkan menjauhkan diri ini sebagai ketidakpedulian. Padahal sebenarnya itu adalah reaksi emosional yang jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Dan jika kamu tidak memahami ini, kamu akan terus berpikir dia sudah menyerah. Padahal sebenarnya dia sedang mencoba mengatasi sesuatu yang bahkan tidak bisa dia jelaskan. Tarik napas dalam-dalam. Mari kita bicara seolah-olah kamu ada di sini di sampingku, menatap lantai, mencoba memahami mengapa semuanya tampak berjalan begitu baik. Hingga tiba-tiba dia menjadi jauh. Dan aku tahu kamu merasakannya. Rasa sesak di dadamu. Keraguan yang mengikutimu sepanjang hari, apa yang berubah? Tetapi kebenarannya, yang tidak pernah diceritakan siapapun kepadamu, adalah bahwa menjauhkannya hampir tidak pernah dimulai dari kamu. Itu dimulai dari dirinya, dari apa yang dia rasakan, dari apa yang dia takuti, dari apa yang belum dia selesaikan dalam dirinya sendiri. Banyak pria percaya bahwa ketika seorang wanita mendekat, terbuka, tertawa bersama, mengirim pesan panjang, atau menunjukkan kasih sayang, itu berarti dia sudah siap. Tetapi secara emosional, itu tidak selalu demikian. Terkadang, semakin dia menyukai Anda, semakin tidak aman dia jadinya. Dan ini memicu perilaku defensif, bukan karena Anda tidak cukup baik, tetapi karena kerentanannya telah muncul dan itu membuatnya takut. Lihat, penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa ketika seseorang merasakan koneksi emosional yang kuat terlalu dini, otak dapat memasuki keadaan siaga diam, mekanisme perlindungan, cara untuk mencoba mempertahankan kendali ketika perasaan itu mengancam untuk tumbuh terlalu cepat. Dan siaga ini dapat tampak seperti jarak, dingin, penundaan dalam respons. Padahal secara internal dia mencoba memahami mengapa dia begitu terbuka dan begitu cepat. Dan disinilah bagian yang mungkin menyakitkan untuk didengar. Dia menjauh justru karena Anda telah menjadi relevan secara emosional. Inilah poin yang tidak pernah disadari oleh kebanyakan pria. Tapi aku ingin kau tetap bersamaku sampai akhir, karena apa yang akan kujelaskan akan sepenuhnya mengubah cara pandangmu terhadap situasi ini dan, yang terpenting, akan menunjukkan cara menghadapinya dengan cara yang dewasa, tenang, dan cerdas secara emosional. Karena ketika kau memahami dinamika ini, kau akhirnya akan mengerti mengapa beberapa pria dilupakan dalam beberapa hari dan yang lain tidak pernah bisa dilupakan oleh wanita. Ketika seorang wanita merasakan sesuatu yang intens, terlalu cepat, nalurinya bukanlah untuk menyerah, melainkan untuk melindungi dirinya sendiri. Otak manusia bereaksi terhadap hal yang tak terduga sebelum bereaksi terhadap kesenangan. Dan ketika koneksi emosional muncul lebih cepat dari yang dia antisipasi, itu mengaktifkan mekanisme pertahanan diam-diam. Ini bukan kurangnya minat, melainkan dampak emosional yang berlebihan. Dia merasakan kehilangan kendali akan datang, dan perasaan ini terasa lebih berat daripada kupu-kupu di perutnya. Dan inilah detail yang hampir tidak pernah diperhatikan pria. Semakin relevan secara emosional dirimu, semakin dia menilai risiko emosional untuk melanjutkan. Seolah-olah pikirannya berkata, jika ini salah, akan menyakitkan. Dan ketika rasa sakit yang diantisipasi tampak lebih besar daripada kesenangan sesaat, menjauhkan diri tampak seperti solusi teraman. Perilaku ini bukanlah ketidakdewasaan, melainkan perlindungan diri secara emosional. Bayangkan ini, Anda berbicara dengannya, semuanya berjalan dengan indah, dia tertawa, dia mendekat. Dia berbagi detail pribadi yang belum pernah dia ceritakan kepada siapapun. Anda berpikir semuanya berjalan sempurna, tetapi malam itu juga, ketika dia pulang, dia tersadar. Mengapa aku terbuka seperti itu? Mengapa dia membuatku merasa begitu nyaman? Mengapa aku merasakan begitu banyak hal, begitu cepat? Dan apa yang tampak seperti koneksi berubah menjadi ketakutan? Ketakutan internal. Takut kehilangan kendali. Takut terlalu banyak dilihat, takut menjadi bergantung secara emosional pada seseorang yang belum dia ketahui apakah dia bisa mempertahankannya. Jadi, dia melakukan apa yang dilakukan banyak wanita. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjauh,
Bukan karena jijik, tetapi untuk mendapatkan kembali keseimbangan yang dia rasa telah hilang. Beri dia ruang tanpa terlihat frustrasi. Ruang yang aman membangun kepercayaan, dan kepercayaan mengurangi kecemasan emosionalnya. Pertahankan energi tenang yang sama seperti sebelumnya, tanpa keputusasaan. Konsistensi menunjukkan kestabilan emosional, dan itu mengurangi rasa takutnya. Teruslah menjadi diri sendiri, tetapi tanpa terburu-buru memperbaiki apapun. Dia tidak ingin ditekan. Dia ingin mengamati bagaimana reaksimu dari kejauhan. Jangan mencoba membuktikan bahwa kamu adalah pilihan yang tepat. Kebutuhan untuk membuktikan sesuatu justru membunuh rasa aman emosional yang dia cari. Tenang, tidak apa-apa. Aku suka menjalani semuanya dengan kecepatanku sendiri, dan juga denganmu. Katakan padaku, pernahkah kamu merasa seorang wanita menjauh tepat ketika semuanya tampak sempurna? Nah, jika kamu merasa itu sangat intens, tunggu sampai kamu memahami poin selanjutnya, karena disitulah kamu akan menemukan mengapa kerentanan lebih menakutkan bagi wanita daripada ketidakpedulian. Kedua, kerentanan lebih menakutkan bagi wanita daripada ketidakpedulian. Kamu berpikir dia menjauh karena kamu dingin, tetapi bagaimana jika aku mengatakan bahwa yang benar-benar menakutkan seorang wanita bukanlah jarakmu, melainkan seberapa besar dia? Dia merasa rentan di dekatmu. Bagaimana jika ketidakpeduliannya sebenarnya adalah upaya putus asa untuk menyembunyikan seberapa besar pengaruhmu terhadapnya? Ketika seorang wanita menyadari bahwa kamu telah menyentuh sisi emosionalnya, dia tidak dapat mengendalikannya. Reaksi pertamanya bukanlah berlari ke arahmu, tetapi menjauhkan diri untuk mendapatkan kembali rasa amannya sendiri. Kerentanan memicu konflik internal yang kuat. Dia menyukai perasaan terhubung, tetapi takut akan dampaknya terhadap hidupnya. Dia menghargai bagaimana kamu membuatnya menurunkan kewaspadaannya, tetapi takut tidak tahu bagaimana cara menaikkan kewaspadaan itu lagi. Dan ketika otaknya menyadari bahwa ia menciptakan ekspektasi emosional, sebuah peringatan berbunyi. Jika aku bergantung padanya dan ini salah, aku akan kehilangan lebih banyak daripada yang kudapatkan. Begitulah kerentanan berubah menjadi keheningan. Bukan karena kamu gagal, tetapi karena dia merasakan terlalu banyak. Bayangkan adegan ini. Kalian bersama, suasana yang ringan, percakapan yang mendalam. Dia mengatakan sesuatu yang pribadi, mungkin sesuatu yang biasanya tidak dia katakan. Kamu menanggapi dengan tenang, hormat, dan untuk sesaat dia merasa dipahami, benar-benar dipahami. Namun ketika dia pergi, pikiran itu muncul. Aku terlalu banyak menunjukkan diri. Dia melihat bagian diriku yang bahkan tidak kutunjukkan kepada teman-teman. Ketidaknyamanan itu bukan berasal dari apa yang kamu lakukan, melainkan dari apa yang dia izinkan untuk dirasakannya. Dan untuk menyeimbangkan kembali, dia melakukan langkah yang tampaknya logis. Dia mundur selangkah, berpura-pura acuh tak acuh untuk mendapatkan kembali kendali internal. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Pertama, jangan bereaksi terhadap menjauhkan diri dengan kecemasan. Kecemasan justru menegaskan ketakutannya karena tampak seperti ketergantungan emosional. Kedua, jaga energimu tetap stabil. Kestabilan menunjukkan bahwa apa yang dia bagikan denganmu aman dan tidak mengubah pendirianmu. Ketiga, jangan mencoba memaksakan kejelasan. Dia membutuhkan ruang untuk mengatur kembali emosinya, bukan penjelasan langsung. Kesalahan umum adalah mencoba mengimbangi dengan mengirimkan lebih banyak pesan, lebih banyak perhatian, lebih banyak validasi. Ini mencekik keamanan emosional yang sedang dia coba dapatkan kembali. Sebuah frasa sederhana yang ampuh adalah, santai, semuanya terkendali. Aku suka terhubung, tetapi aku juga menghargai kecepatanmu. Dan sekarang katakan padaku, pernahkah kamu mengalami situasi di mana dia mulai terbuka dan kemudian sepertinya kamu telah melakukan sesuatu yang salah hanya karena terlalu hadir? Karena jika itu sudah membingungkanmu, poin selanjutnya akan lebih mengejutkanmu. Disinilah kamu akan mengerti mengapa beberapa wanita mulai menguji kamu justru ketika mereka mulai benar-benar menyukaimu. Ketiga, ketika dia benar-benar menyukaimu, dia mulai menilai kestabilan emosionalmu. Kamu berpikir dia mulai bertindak aneh karena dia kehilangan minat.
Tetapi bagaimana jika justru karena dia mulai merasakan sesuatu yang tidak ingin dia akui? Bagaimana jika ujian-ujian kecil yang membuatmu kesal itu sebenarnya adalah caranya untuk memeriksa apakah kamu pria yang stabil secara emosional dan bukan lagi risiko dalam hidupnya? Pria berpikir mereka diuji karena wanita mempersulit keadaan. Tetapi apa yang sebenarnya membuat seorang wanita menguji seorang pria itu sederhana. Dia ingin tahu apakah kamu konsisten ketika suasana hati berubah. Ketika perasaan mulai tumbuh, dia perlu menilai apakah kamu stabil, dapat diprediksi secara emosional, dan mampu mengelola energimu sendiri tanpa runtuh ketika dinamika menjadi kurang nyaman. Dunia batin wanita banyak bekerja melalui antisipasi. Dia mengamati bagaimana Anda bereaksi, bukan hanya bagaimana Anda berbicara. Jika Anda kehilangan kendali dengan sedikit perubahan, dia menafsirkannya sebagai kurangnya keamanan emosional. Jika Anda tetap tenang, bahkan di saat-saat canggung, itu memicu rasa aman, rasa damai. Tes ini bukan tentang memprovokasi Anda. Ini tentang memastikan apakah Anda adalah seseorang yang dapat dia ajak untuk menurunkan kewaspadaannya tanpa penyesalan. Dan Anda tahu skenario ini. Percakapan berjalan baik, energinya mengalir, dia tampak santai. Kemudian tiba-tiba dia mengubah nadanya, menjawab lebih singkat, menjadi lebih jeli, lebih pendiam, kurang terlibat, dan Anda langsung merasakan ada yang salah, seolah-olah Anda kehilangan keseimbangan. Tetapi sebenarnya, momen ini bukanlah penarikan diri, melainkan diagnosis. Dia melihat apakah Anda bereaksi dengan rasa tidak aman, iritasi, tergesa-gesa, atau apakah Anda tetap selaras, hadir, tenang, tanpa perlu membuktikan apapun. Karena baginya, bagaimana Anda menangani ketidaknyamanan kecil adalah prediksi tentang apa yang akan Anda lakukan ketika kehidupan nyata menjadi sulit. Jadi, apa yang harus dilakukan? Pertama, jangan panik ketika energinya berfluktuasi. Fluktuasi itu normal. Itu bagian dari proses emosionalnya. Kedua, tanggapi dengan kestabilan yang sama seperti sebelumnya. Prediktabilitas emosional menenangkan mekanisme internal ini. Ketiga, jangan mencoba memaksakan hubungan saat dia sedang mengevaluasi. Memaksakan hanya akan menimbulkan lebih banyak penolakan dan memperkuat keraguannya. Kesalahan yang paling umum adalah berpikir Anda perlu mengimbangi ujian tersebut dengan memberikan lebih banyak perhatian, penjelasan, atau jaminan. Ini justru menyebabkan efek yang berlawanan dengan apa yang Anda inginkan. Sebuah kalimat sederhana yang sangat efektif. Tidak apa-apa, aku di sini. Aku tidak perlu semuanya sempurna agar kita bisa akur. Sekarang katakan padaku, pernahkah kamu memperhatikan perubahan energi yang tiba-tiba ini dan mengira itu adalah penolakan? Jadi, sebenarnya, dia hanya mengamati bagaimana reaksimu di bawah tekanan ringan? Karena jika itu sudah mengganggumu, tunggu sampai kamu melihat poin selanjutnya. Disitulah kamu akan mengerti mengapa keheningannya seringkali bukan penolakan, melainkan pembelaan diri. Keempat, keheningannya tidak selalu penolakan. Terkadang